Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurain Tiao. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi semester 4 di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang sudah saya buat sebelumnya, yakni mengenai rental buku pustaka ilmu. Nah, normalisasi database 1NF, 2NF, dan 3NF. Normalisasi ini akan sering kita lakukan ketika kita akan membuat sebuah database yang optimal jika kamu atau jika kita ingin menjadi seorang database administrator atau DBA. Dan yang harus tahu bagaimana cara normalisasi database yang optimal. Misalkan saat kita membuat atau ketika website yang kita buka atau yang kita buat mengalami penurunan kinerja, mungkin kamu akan ditanya apakah database tersebut sudah dinormalisasikan atau sudah dinormalisasikan dengan benar atau tidak. Normalisasi database. Apa sih normalisasi database itu? Jadi, normalisasi database ini merupakan proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana dan redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tujuan normalisasi database. Tujuan normalisasi dari database ini yang lebih utama adalah yang pertama itu menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Kemudian yang kedua itu memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Tahapan-tahapan dan bentuk-bentuk dalam normalisasi. Yang pertama ada bentuk tidak normal atau unnormalized form. Jadi bentuk ini merupakan kumpulan data yang direkam, tidak ada keharusan mengikuti format tertentu. Dapat saja tidak data tidak lengkap atau terduplikasi. Data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan saat menginput. Ya, kita masuk pada tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama yakni tahapan normal ke-1 atau yang disebut dengan 1NV. Jadi, tahapan normal ke-1 ini memiliki syarat-syarat yang sudah ditentukan, antara lain yang pertama, setiap data dibentuk dalam flat file. Data dibentuk dalam satu record demi satu record value. Kemudian yang kedua, tidak ada set atribut yang berulang atau bernilai ganda. Dan yang ketiga, telah ditentukannya primary key untuk tabel atau privasi tersebut. Dan yang keempat, yakni setiap atribut hanya memiliki satu pengertian. Kemudian tahapan normal yang kedua atau 2NV. Tahapan ini juga memiliki syarat-syarat normal, yakni yang pertama itu bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal ke-1. Kemudian yang kedua, atribut bukan kunci atau non-key haruslah memiliki ketergantungan fungsional. Nah, sepenuhnya full functional dependence ini pada kunci utama atau primary key. Lalu tahapan normal yang ketiga yakni 3NV. 3NV juga ini memiliki syarat-syarat normal tertentu, yakni bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal kedua. Lalu atribut bukan kunci non-key harus tidak memiliki ketergantungan transitif. Dengan kata lain, suatu atribut bukan kunci non-key atau tidak boleh memiliki ketergantungan fungsional atau functional dependence terhadap atribut bukan kunci lainnya. Jadi seluruh atribut bukan kunci pada satu relasi hanya memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key di relasi itu.
Nah, sekarang mari kita praktekkan atau kita lihat contoh kasus yang sudah saya buat sebelumnya, yakni mengenai materi tentang penjelasannya sudah saya jelaskan sebelumnya, dan ini adalah contoh kasus mengenai rental buku perpustakaan. Bisa dilihat ini adalah data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Kemudian kita masuk pada tahapan-tahapannya dan normalisasinya. Yakni tahapan yang pertama itu normalisasi. Jadi seperti teori yang telah dijelaskan sebelumnya, pertama kita akan mengubah tabel nota tersebut ke dalam bentuk anormalisasi. Nah, caranya dengan menuliskan semua kumpulan data yang ada di nota tersebut, maka akan didapatkan tabel seperti berikut ini. Ini tabel seperti ini. Jadi bisa dilihat ini tabelnya akan dikumpulkan dengan seperti ini ya. Selanjutnya kita masuk pada tahapan yang pertama, yakni tahapan 1NF. Nah, pada tahap 1NF ini data-data tunggal yang belum memiliki isi, maka kita akan isi nilainya. Bisa dilihat pada contoh ini, pada tabel ini. Sebelumnya sudah saya isikan data-data yang belum terisikan seperti nomor nota, nomor anggota, kemudian nama, nomor telepon, alamat, kemudian juga total, tanggal pengembalian sama tanggal peminjaman sudah diisi semuanya. Selanjutnya kita masuk pada tahapan normalisasi yang kedua, yakni 2NF. Nah, setelah 1NF ini selesai, kita beralih ke NF2, yaitu dengan memisahkan tabel-tabel yang memiliki ketergantungan fungsional. Dan nantinya pada tabel tersebut akan memiliki atribut-atribut sendiri yang didasarkan pada tabel 1NF. Dan dari tabel nota tersebut dapat kita pilih menjadi 3 tabel yang berbeda, yakni tabel anggota, tabel buku, dan tabel nota. Pertama itu tabel nota, kita pilih seperti ini, seperti yang ada pada contoh. Kemudian tabel buku pula seperti ini, kita pisahkan. Lalu tabel nota pula seperti ini, kita pisahkan, bisa dilihat. Dan tabel kasir seperti ini pula, kita sudah pisahkan. Lalu tabel jenis buku ini seperti ini, sudah saya pisahkan pula. Kemudian ada tabel transaksi, tabel pinjaman, dan yang terakhir itu tabel biaya sewa. Nah, ini sudah saya pisahkan dari semua dari data yang asli tadi atau dari tabel yang asli tadi. Nah, setelah kita menormalisasi semua menjadi tabel-tabel yang lebih kecil dan tidak memiliki ketergantungan lagi, maka sekarang tinggal kita akan mengidentifikasi hubungan antar tabel dari tabel pada 2NF dan tabel 3NF. Kemudian kita dapat membuat ERD. Nah, ERD-nya itu seperti ini. Ini untuk yang 2NF. Ini adalah ERD-nya. Kemudian ini adalah untuk 3NF. Nah, bisa dilihat di tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi ada tabel nota, tabel kasir, tabel transaksi, tabel pinjaman, tabel jenis buku, tabel biaya sewa, tabel buku, dan
tabel anggota. Nah, jadi mungkin sekian penjelasan saya mengenai materi tentang normalisasi. Semoga dapat berguna buat teman-teman sekalian. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.